sama aku, Ibu Ayu, Ibu Nurul di acara Ngobrol Bareng Ibu, episode 5. Nah, Bu Ayu, hari ini kita mau ngapain? Hari ini jadi keluarga 7 bulan dan Nurul udah tahu juga nih, hari ini tuh Ya, spesial. aku tahu. Iya, Aku tahu, hostnya, kamu ya. hostnya gitu. Hari ini kita tuh spesial banget nih episode kali ini, karena kenapa? Karena di bulan November ini bertepatan dengan Ulang tahunnya 7 bulan yang ke-5. ke-5. Sesuai dengan episode kita ya, kelima ya. Kelima, iya. Pas bener. banget ada Pancasila 5 dasar negara. Apa sih? Nah, episode kali ini kita punya bintang tamu spesial, yaitu rekan-rekan kita sendiri ya, Bu Ayu di 7 bulan studio. Jadi ada guru yoga, ada edukator, ada graphic designer. Merangkap ya semuanya. Merangkap, semuanya merangkap. Dan kita semua ini punya cerita yang unik-unik ya, kenapa awal mulanya bisa ketemu tahu 7 bulan sampai akhirnya bisa join kerja dan dapet cuan di sini. Ya. Nah, kalau Bu Ayu, kamu tahun 7 bulan pertama kali dari mana? Tahu dulu pas tahun 2016 pas aku hamil. Jadi aku tuh emang sebelum hamil biasanya kan aku olahraga, aku zumba apa. Oh, emang udah strong ya. Strong mama. Terus pas begitu aku hamil, aduh aku kayaknya mau ganti aliran deh ya. Aliran sesat. Kemarin aliran sesat enggak deh. Maksudnya aku pengen mencoba sesuatu olahraga yang baru yang sesuai sama kondisi aku saat itu karena aku lagi hamil. Terus aku browsing, akhirnya di browsing itu menyarankan katanya ibu hamil baik untuk melakukan prenatal yoga dibanding zumba prenatal ya. Nah, tapi aku bingung di mana sih prenatal yoga, aku pun baru dengar gitu. Akhirnya browsing ketemulah namanya 7 bulan studio, tapi itu ketemunya di googling, bukan di Instagram, bukan dari teman gitu ya. Itu 2016 aku lihat alamatnya di Bintaro, nggak terlalu jauh kan dari rumah aku. Terus akhirnya aku coba telusurin, kelewatan, aku balik lagi. Oh ternyata sepanjang jalan Bintaro ya. Ini, oh ternyata ada di salah satu di samping suatu restoran yang aku Restoran pernah Palembang, makan. Terus ya udah aku hampirin lah ke sini. Pas begitu masuk, tempatnya menyenangkan sekali. Awalnya naksir karena ambience tempatnya ya. Secara aku kan dulu waktu awal-awal hamil tuh orangnya panikan, dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah-marah. Gitu pas masuk ke sini kok tempatnya kayaknya cocok nih sama aku. Terus mulai deh tanya-tanya, akhirnya aku ambil paket di sini. Paket prenatal yoga. Paket prenatal yoga, lalu ternyata pas aku ngejalinin prenatal yoga, ternyata aku suka sama prenatal yoga itu. Terus aku disaranin juga untuk ngambil kelas childbirth education class, CIBI. Kelas persiapan persalinannya 7 bulan ya. Akhirnya aku ikut CIBI, aku ikut couple yoga. Terus kadang setelah yoga aku nggak langsung pulang, nongkrong dulu di sini. Ngadem-ngadem dulu ya. Sampai akhirnya setelah lahiran pun masih suka kesini ikut beberapa kelas. Beberapa kelas yang waktu itu dibikin sama 7 bulan, termasuk waktu kelas inspirasi ibu. Inspirasi ibu. Jadi sebenarnya setelah hamil pun masih sering join kegiatan komunitasnya 7 bulan ya. Betul. Sampai akhirnya kamu bisa kerja di sini bersama aku dan teman-teman yang di sini. Jadi waktu itu aku ngeliat 7 bulan tuh lagi cari event koordinator. Terus aku iseng-iseng lah, sebenarnya aku kenal Mbak Tia kan dari zaman hamil. Cuma aku iseng, aku nggak mau chat Mbak Tia, aku nggak mau WhatsApp Mbak Tia, aku iseng aja deh aku kirim CV aku via email. Email. Ternyata Mbak Tia langsung WhatsApp aku, kamu tuh kirim CV ya. Emailnya tadi balas tapi dibalas sama WA ya. Ya udah langsung Mbak Tia ajak aku ketemuan di sini. Terus akhirnya aku gabung ngobrol-ngobrol di sini. Berarti join di sini 2018-an ya? 2018. Benar. Nah, teman kita juga banyak nih yang jadi bintang tamu hari ini. Kita panggil dulu kali ya? Oh iya, boleh. Bintang tamu pertama kita. Silahkan. Baik, Nah, keluarga 7 bulan. Kita udah kedatangan tamu kita yang pertama. Udah ada yang familiar kan sama wajahnya kalau yang udah sering ikut kelas 7 bulan ya. Ini adalah Ike. Hai semuanya. Nah, Ike ini guru prenatal yoga di 7 bulan / postnatal juga ya? Postnatal yoga teacher / childbirth education. Ya kan? Nah, Ike cerita sedikit dong tentang
diri kamu nih, Cia, sebelum join di 7 bulan. Pendidikannya apa? Terus pernah kerja kantoran kah? Pasti pernah ya? Pasti pernah ya. Pasti pernah ambi ya. Pernah ambil. Oke, apalagi pendidikan kerjaan aja. Iya. Oke, jadi- Anak berapa, suami berapa, Bang? Gaji terakhir berapa boleh? Boleh semua dikupas. Kita ya. Kayak itu podcastnya itu. Gitu. Oke, jadi aku ngambil pendidikan dari S1 aja ya. S1-nya di UI, S2-nya di Prasetya Mulia Business School, dua-duanya sama keuangan ngambilnya. Terus kerjanya juga alhamdulillah masih satu jalur. Jadi kuliahnya finance. Waktu itu pertama kerja tuh sebenarnya jauh banget analis saham. Oke. Jadi aku pertama kerja di dunia saham sebagai analis. Terus di sana mungkin sekitar 3 tahun ya, dari aku S1 semester akhir tuh udah kerja, terus 3 tahun di dunia saham. Akhirnya hijrah loh. Hijrah ke corporate. Oh, Jadi diambil corporate. di corporation. Waktu pertama di company yang waktu itu mau IPO. IPO itu initial Iya. public offering. Ini kayak startup ya banyak Iya. istilah-istilah. Ups, maaf. Kebanyakan Banyak nonton istilah Korea. nonton Korea. Tapi benar, jadi mau IPO waktu itu salah satu klien sebenarnya dari dunia saham itu ngajak saya join untuk bantuin public Proses listing, IPO. proses IPO. Jadi di situ sampai selesai IPO, terus bla bla bla, akhirnya baru pindah ke company yang ketiga, yang terakhir adalah di salah satu grup batubara. Oke, itu jadi tim finance juga. Tim finance juga, Oke. jadi corporate finance di grup itu. Waktu itu projectnya adalah bikin perusahaan kecil atau apa istilahnya startup untuk di grup yang besar itu batubara. Oke, kayak Jadi bikin sister ngerjain, company-nya gitu, ngedevelop, yes, benar, yes. ngedevelop. Jadi Zaman startup belum happening ya. Sekarang ya belum banyak. biar trafficnya naik, Bo. Ini. Dipakai terus Boleh drama. nanti ya Ibu Editor dikasih hashtag startup ya di video ini. Oke. Nah, terus kan backgroundnya dari pendidikan, Keuangan. dari pekerjaan memang orang keuangan ya. Sangat familiar dengan neraca keuangan Iya, perusahaan. betul. Lalala. Iya. Terus gimana ceritanya bisa end up-nya di sini sebagai bukan sebagai tim finance malah ya di Iya. bulan ya. Jauh ya, malah Jauh, mengajar. malah jadi Pengajar ya. pengajar di sini. Pengajar, Awal oke. ceritanya gimana? Awal ceritanya jadi kalau join sama 7 bulan awalnya memang kenalnya dari Tia. Cuman kenapa ya hijrah dari finance jauh banget ngurusin sekarang ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu yang aduh harus lemah lembut gitu. Kalau dulu kan sama benda mati gitu. Benda mati ya, Benda mati membawa. gitu. Pegangan juga. Kalau sekarang kan nggak bisa, Iya. lebih ke sosial gitu. Nah hijrahnya mungkin karena dulu memang saya awal passionnya memang ada ngajar. Jadi memang dari dulu, dari kuliah dulu sempat jadi asisten dosen. Oke. Jadi memang inner passion di dalam tuh seneng ngajar. Oke. Ngajar di situ dulu pertamanya. Nah terus kenapa jadi bisa ke 7 bulan? Sebenarnya tentunya awalnya kenalnya dari founder 7 bulan, Oke. dari Tia gitu. Suka banget dari dulu ngajar dan olahraga. Oh, Nah oke. jadi sebelum kenal 7 bulan dari dulu suka yoga. Nah kenal Oke. Tia itulah awalnya di prenatal yoga sebelum ada 7 bulan. Jadi kenalnya itu sebelum Mbak Tia, foundernya 7 bulan, bikin 7 bulan. bulan. Sebelum berdiri malah ya, sebelum 7 bulan yang berdiri malah. Belum berdiri Oke. 7 bulan waktu itu. Jadi awalnya adalah saya salah satu peserta prenatal yoga Oke. yang diajar oleh Tia di salah satu studio di Jakarta Oh, waktu itu. oke. Dulu Oke. waktu kehamilan saya pertama sekitar tahun 2015 awal, itu susah banget nyari nyari, iya, studio iya benar. yoga, Studio khusus bukan ibu prenatal hamil. ya, Iya. Oh, oke. even studio Studionya yoga pun itu belum mungkin di banyak Jakarta ya. belum banyak, Pemainnya benar. masih Yuk, sedikit jadi ya. masih dikit banget, masih bisa dihitung pakai jari. Nah, untuk cari yang spesifik prenatal tuh sampai aku Apalagi browsing, ya. susah Iya. banget. Jadi wajar banget kalau 7 bulan bilang pioner itu memang benar. Jadi oke. waktu itu browsing di mana ya nyari guru prenatal yoga gitu. Iya. Terus pop up lah Tia itu website yang Tia ngajar itu. Tia kan ngajarnya waktu itu di beberapa studio, tapi dia kayak mandiri gitu loh. Jadi Oke. di website itu dia bikin, ya udah aku terus kontak. Hmm. Nah di situ akhirnya aku sign up di salah satu yang studio dia ngajar di daerah Lamandau. Di Oke. situ pertama kali kenal. Jadi aku ikutan udah dari trim 1. Jadi waktu masih 12 minggu, aku udah ikut prenatal yoga gitu. Oke, awalnya klien Mbak Tia bahkan Iya. sebelum di Klien, 7 bulan ya. iya. Oke. Terus anak kedua baru join lagi ya? Udah Iya, di 7 jadi bulan belum anak kedua udah di 7 bulan. Jadi aku Oke. join di 7 bulannya tahun 2018. 2018. 2018. By the way, mundur sedikit. Ya. Ike ini ada cerita lucu ya, Iya. Mbak Ayu. Dia tuh Klien salah satu klien pertama pertama. 7 Iya, bulan. bener Ya. banget.
Jadi awalnya ikut kelas prenatal yoga juga di sini, tapi itu anak kedua ya berarti ya? Yang mana? Yang prenatal Yang yoga di di sini? 7 bulan? Iya. Udah di persatu. Jadi dulu Oh. servisnya 7 bulan pertama Tia bikin 7 bulan. Jadi waktu pas kan udah sering ngobrol gara-gara jadi murid di studio itu. Terus kata Tia, Ika aku mau bikin studio sendiri loh. Oh, Dia iya. bilang cerita. Kan Tia memang orangnya cukup supel ya. Jadi sama murid tuh bisa jadi Ngobrol, dekat terus iya. ngobrol di luar kelas. Dia bilang, oh ya wah seneng banget mbak. Oh, support banget dong. Iya gini-gini dia cerita tentang konsepnya. Terus dia Oke. waktu itu share service apa ya kira-kira yang bisa diberikan gitu. Terus habis itu kita tetap startnya dari prenatal yoga dulu sih kata Tia karena kan dia Iya. memang mainnya di Basicnya. situ. Iya. Cuman waktu sebelum NB ada dia sudah ngajar kelas childbirth. Iya. Oke. Udah ada childbirth itu mbak. Jadi pas akhirnya bikin NB 2 service itu akhirnya aku ikut prenatal yoga dan juga kelas CB-nya di 7 7 bulan. bulan. Oke. Tapi pas kelas CB itu kan aku usia kehamilannya sudah mau lupa deh kalau nggak salah 32 minggu ya, udah 30-an ke atas. Jadi prenatal yoganya ya udah tinggal nerusin sedikit lagi aja dari yang sebelumnya. Gitu. Jadi ke ini salah satu klien batch pertamanya kelas childbirth Cibi. education Iya, ya di 7 benar. bulan Waktu ya. itu cuma tiga couple juga. 3 couple. Oke. Dan serunya masih ada yang temenan deket juga Banget, ya. biasanya sama- jadi best friend tuh Iya. sama. Biasanya kalau gara-gara ketemu di sini, terus sesinya kan bagus banget tuh Iya. ya, Cie, mengupas tuntas, langsung ada segala macam dan di situ malah jadi deket sama temen yang Yang lain kenal itu di 2 sini ya. orang, jadi bikin grup sendiri, jadi bisnis malah jadi ngerasa punya apa ya support system ya, karena kan usia anaknya nggak jauh-jauh beda tuh. Entering motherhood-nya juga bareng-bareng. Iya, ya. bareng-bareng. Jadi itu waktu itu benar-benar pertama kali kelas uji coba ya. Enggak, tapi udah bagus. Tapi Bener, bayar kan pertama ya? bayar dong. Oh, saya juga ya. Jadi beneran pertama kali gitu. Di 7 bulannya ya, tapi Iya. kalau kelas CB-nya Tia udah bikin dari sebelumnya. Sebelum ada Jadi 7 bulan Mbak ini Ika ya. ini adalah saksi hidup bahwa Iya. Mbak Tia itu emang udah bikin kelas edukasi persalinan Iya. ya, bahkan sebelum establish sendiri Belum. si studionya ya. Dan sendiri dulu aku ingat. Jadi waktu ada cerita menarik. Jadi waktu pas NB itu kan berdiri November ya. Iya. Nah, aku tuh tadinya udah mau ikut di yang waktu dia bikin di kelas salah satu studio itu kan. oke. Agak-agak galau tuh. Ikutlah pas 28 apa udah 32 nih. Dia bilang, "Udah kamu nanti aja Di pas studio udah studio aku." aku Oh, baru oke. gitu." Jadinya tadinya sudah daftar untuk yang dia ngajar sendirian itu di salah satu studio sebelumnya. Tapi karena dia bilang, "Udah ikut nanti November insya Allah jadi." Dia bilang, "Oh ya iya. udah aku nunggu." Akhirnya 32 aku baru ikut. Dan terjadilah ikut Terjadilah. cibinya di di sini. sini ya. Oke. Oke, jadi dapat teman juga dari kelas CB di sini, dapat Sahabat. kerjaan juga ya. Iya. Mbak Tia. Nah, Dapat cuan juga. Dapat cuan juga. Nah, setelah berarti 2015 ya. Ya, ikut 2015 CB. ikut CB. Terus melahirkan, Mbak Ika Ya. juga sempat cerita tadi Ya. abis melahirkan itu masih kerja kantoran ya? Masih kerja sekolah kantoran juga, ya kan, masih S2. masih lanjut S2 juga. Terus moving forward udah 2018 ditawarin atau Jadi awalnya nggak Nah. ditawarin, awalnya itu aku udah certification yang 200 hour yoga dulu kan. Jadi aku bermula ngajarnya adalah guru hatha yoga biasa nih. Oke. Udah di studio-studio lain. Nah dari situ terus aku memang dari awal passionate dengan ibu ya. Jadi terus aku ngambil certification lah di prenatal yoga 30 jam prenatal dan postnatal di Bandung. After itu ikut, gak lama si 7 bulan ada upload lowongan prenatal teacher. Oke, jadi Mbak Ika sudah membangun sendiri karirnya sebagai guru Iya, yoga udah. ya. Jadi setelah sebelum kesini, iya. setelah melahirkan, resign Benar. kerja kantoran, akhirnya mulai Iya. ngebangun karir sebagai Betul, guru yoga. Oke. Yang baik hatha maupun prenatal. Jadi waktu itu udah ada murid prenatal tapi lebih ke private karena Oke. studio yang aku pegang tidak menyediakan prenatal yoga. Oke. Terus habis itu aku kontak kan salah satu tim di 7 bulan, buka ya bla bla. Terus habis itu Mbak Tia ngontak, "Ika beneran kamu tertarik?" gitu. Karena aku yang habis CB itu kan kayak kontekan sama Tia ya sesekali doang Iya, dan iya, bicara iya. juga bukan soal kerjaan Kerjaan. gitu, lebih kayak teman, curhat-curhat. Karena kan kita satu lagi ada teman yang satu batch itu yang which is juga jadi suka main gitu Suka sama main dia. dan jadi kliennya NB ya? Iya, Mukanya baru klien diposting di forever. Instagram ya. Kalau dia tuh dari awal sampai sekarang. Konsisten ya. Konsisten. Di sini Hai, terus. namanya Boleh. Hai Mbak Emil. Hai Mbak Emil. Nah, itu jadi sahabat. Jadi kita sering ngopi bareng. Nah, aku nggak pernah ngomongin soal seputar mau kerja di NB. Jadi kalau Oke. ketemuan sama Tia, sama Emil, satu teman kita satu udah pindah di Bandung, itu selalu seputar yang nggak udah ada update apa anak-anak gitu. Oke. Nah, terus aku bilang,
beneran, dia bilang serius. Nah, terus agak awkward kan. Gimana sih kalau Iya, dari teman iya. terus Terus tiba-tiba kerja harus kan ya? jadi bos atau Iya, jadi rekan kerja. iya. Itu kan aneh ya. Takut tidak bisa memisahkan. Iya. gitu. Betul ya. Udah kita profesional aja, ketemuan yang serius, dia nyuruh aku ngajar dulu deh, aku mau lihat cara kamu ngajar. Oke, jadi Jadi dia langsung tes trial tes aja. sebenarnya. Oh. Bilangnya sih suruh ngajar, tapi udah sebenarnya pasti ngetes. Ini beneran nih. Suruh Sesuai ngajar. kan nih? Susah, bener udah ada muridnya Muridnya MB. ada ya. Oke. Beneran. Dan Tianya ikut juga. Oh, Iya. jadi makin grogi lah ya. Makin grogi. Wah, Iya. ini gimana ya? Sesuai nggak nih dengan Sesuai nih, standar bener. 7 bulan? Akhirnya kayak dites tuh. Habis itu dites baru kirim CV. Jadi bukan iya, kirim CV nyusul. dulu. Habis itu dia bilang, "Kak, kirim CV deh." Dia bilang gitu. Akhirnya aku email. Ya udah proses deh. Ngajar. Sejak itu ngajar sampai Langsung, sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Dari ngajar, berarti awalnya Hatha Yoga. Hatha dulu. Hatha Hatha terus Yoga. jadi prenatal. Yang prenatal. Habis Terus itu, gimana bisa jadi edukator? Karena kan Nah, skillnya beda ya. bener, Dari yang guru yoga bisa jadi Edukator guru Edukator. pendidik ya. Dan di sebenarnya sini. beda, istilahnya beda ini ya, beda line kalau aku bilang. Soalnya itu skill yang sangat berbeda. Iya. Maksudnya nggak semua edukator bisa jadi prenatal teacher atau Begitupun yoga sebaliknya. teacher, begitupun sebaliknya. Karena itu memang line yang berbeda. Nah, kenapa bisa ke situ? Ya lagi-lagi inilah enaknya kerja di Nuju Bulan ya. Jadi orang itu nggak dibatasi dengan satu profesi atau ya udah stuck di situ aja, tapi dibiarkan berkembang. Jadi Iya. kelebihannya Tia adalah dia suka melihat potensi, Potensi, iya. gitu. Betul. Jadi waktu itu dia ngomong nawarin mau nggak kamu coba untuk jadi educator gitu. Iya. Terus wah kan aku ini lain berbeda nih, ini bukan ranah aku nih. Iya. Kalau ngajar pernah Ngajar pengalaman jadi pernah, asdos ya. betul jadi asdos, tapi kan materinya lain ya Beda. Mbak ya. Iya. Yang satu angka-angka kayak gini Yang gitu. satu Penampilan. melahirkan. Yang satu Anda berbicara sama ibu kan, Iya. ibu yang mau lahiran Iya. sih ya, Bo. Nggak Iya. boleh salah ngomong. Terus tidak ada salah dan benar. Ini bedanya Iya. ya kalau di asdos kamu tuh bisa satu metode ini salah, Ilmu ini eksak benar, ya. eksak. Tapi kalau di sini kan gak ada salah benar. Ilmu Lu kebatinan mau lahiran dia bukan. gimana? mau jadi ibu yang seperti Iya, apa? Nggak ada salah dan Iya, benar. iya. Itu lebih susah menurut aku. Gitu ya. Terus sebenarnya itu lebih challenging buat aku pribadi yang Oke. kebiasaan orangnya saklek gitu. Iya. A, B, B gitu. Nah ini nggak Oke. bisa nih. Kamu harus di tengah-tengah nih, gray Iya. area, tidak boleh A, tidak boleh B gitu kan. Ya udah habis itu, udah coba aja. Dites juga, Cin. Dites. Suruh ngajar. Jangan sedih ya. Udah ada Jangan murid sedih. beneran ya? Enggak. Oke. Muridnya bukan boneka. Jurinya adalah edukator-edukator senior di 7 oke. bulan yang udah duluan ngajar. Oke. Ada Tia, ada beberapa lah ya maksudnya Iya. itu dia ngetes. Trainingnya cuma satu kali, jadi kita istilahnya kalau di in-house tuh teacher training Teacher ya, training, TOT ya. training on training gitu. Iya. Jadi yang nge-training kita adalah guru-guru yang Guru-guru udah juga. duluan, cuman satu kali waktu itu di rumah, abis itu disuruh tes, disuruh ngajar depan teachernya. Ya udah terus dinilai. Oke. Jadi walaupun kita teman, walaupun kita awalnya Harusnya dinilai, nilai, tetap iya. tetap profesional ya. profesional dong. Terus dinilai apa kekurangannya, kelebihannya. Kan kalau kita Di sensi review jelek-jelek akhirnya. ya, di review. Ika nih kurangnya gini kan. iya, iya. Nah, Ika udah bagus ini nih, ya, seperti itu. Akhirnya terjun, akhirnya kata Tia kayak kamu udah siap ngajar, masih takut kan, Bo? Iya. Akhirnya beneran nih gitu. Beneran nih. Iya ngajar. Pertama harus selalu pendampingan sama edukator yang sudah udah senior. Oke. Gitu. Akhirnya Sekarang sampai bisa dong ya, tanpa didampingi Cia. Alhamdulillah, Tutup ya. mata aku ya. enggak lah, tetap buka mata. Nggak kelihatan bu materinya Mata gitu. bobo ya. Jadi tetap akhirnya baru bisa pegang sendiri ya baru-baru inilah after ya pandemik lah, karena kan Oke. kebetulan 7 bulan punya cabang di Cilandak dekat sama rumah saya, jadi saya pegang yang di sana. Oke. Jadi perkembangannya Iya, berkembang ya berkembang. dari Iya. mulai awal karirnya berkembang. Nah, Benar. terus aku mau nanya nih, Mbak Ika berarti kan di 7 bulan tuh jadi pengajar ya udah mau 3 tahun ya? 18 tahun ya. 19, 20 Oh, ya. 3 tahun. 3 tahun. Nih, dari selama itu nih kurang lebih mau 3 tahun, apa sih hal yang paling menyenangkan berada jadi bagian dari tim Keluarga. pengajar 7 bulan gitu? Oke. Hal paling menyenangkan, yang menyenangkan Selain tuh cuan banyak. ya. Oh iya. Wah, oh iya loh, selain cuan ya. Banyak banget kalau di 7 bulan, tapi yang hal paling menyenangkan adalah temen sih. Oh, Ya, oke. pastinya keluarga baru gitu. Ya kayak Gita. Gimana Gita? Nanti dia akan ada Ukti kok Gita cameo. ya, Ukti Gita itu sama Tia sendiri. Jadi aku kalau walaupun misalnya di 7 bulan harus bersikap profesional, ya rekan kerja misalnya kayak aku dengan Mbak Nurul, dengan Iya. Mbak Ayu gitu. Tapi ya di luar itu Kita bisa tetap tetap temenan, fun iya, gitu, tetap betul. temenan, Di tetap dalam ngomongin tetap nyampah-nyampah, drakor, ya. nyampah gitu. Nah
itu sih yang hal yang menyenangkan karena nggak semua tempat bekerja itu bisa begitu. Betul, Ya. Kalau sependek sepengalaman saya dulu di kantoran, malah nggak bisa deh kayaknya kayak gitu banget. Iya, Bener nggak betul, ya? iya. Malah yang ada sikut-sikutan ya untuk naik ke atas supaya dapat di atas tuh harus mengorbankan pertemanan banyak kan kayak Betul, gitu. ya. Kayak misalnya Office kita satu politik divisi lah, ya, ya. office politik. Nah, sedangkan kalau di Nuju Bulan ya kita profesional Saling kerja support ya. tapi saling support. Di Iya. luar itu ya kan bisa makan bareng, Iya. apa ngomongin yang lain. Nah, itu sih yang hal yang paling menyenangkan menurut aku yang nggak setiap orang bisa dapetin di tempat kerja yang Kerjanya lain. mereka ya, betul. Oke. Sebenarnya emang itu yang bikin kita betah-betah Iya. juga ya. Jadi kita professional skillnya juga berkembang, Banget. personal growth juga ya, Iya. karena punya teman-teman, ketemu lingkungan baru Iya. yang sama-sama emak-emak ya. Sejalan ya. Sejalan ya, Sejalan, gitu. bener. Oh, satu lagi mungkin jadi punya juga apa ya, support system motherhood ya. Iya, Bener nggak sih? betul, Kan betul. rata-rata yang sini tuh anak-anaknya juga masih cimit-cimit Heeh, ya. seumuran ya. Kita rata-rata satu generasi ya. Satu di sini generasi ya. gitu, anaknya generasi alpha katanya kan. Nah, itu tuh jadi kayak kalau ada something yang kita misalnya, aduh anak gue bingung, ya. bisa nanya gitu sama circle kita di Nuju Bulan itu. Mungkin kalau di kantor kan belum tentu, bisa Betul. aja senior atau teman divisi kita Iya. anaknya udah kuliah Iya, gitu. iya, iya. Udah SMA, anak kita mesti problemnya nyusuin aja. Anak susah makan gimana? Iya. Problemnya udah lain gitu. Tapi kalau di Nuju Bulan hampir-hampir mirip-mirip lah Dia yang tumbuh ditemuin. kembangnya bareng-bareng ya. Gitu. Oke. Oke, menarik Nah, sekali ya. kalau 5 tahun mendatang nih, Wah. kira-kira menurut Ike, ya, 7 bulan udah nyampe mana? Apakah udah jadi 9 bulan ibu mengandung atau enggak? Atau punya mimpi apa sih? Ada. Punya mimpi apa untuk Nuju Bulan Ya. 5 tahun ke Iya. depan? Ya, jadi ini off the record di luar kelas waktu itu. Jadi aku pernah ngobrol sama Tia, pengennya gimana ke depannya. Iya. Dia tuh sebenarnya punya mimpi pengen punya franchise. Menusantara ya. Nusantara. Dia bilang pengen buka nih ke gini-gini. Nah, aku juga sangat support mimpi dia yang itu, dan aku membayangkan 5 tahun ke depan itu 7 bulan mestinya nggak cuma melayani area Tangerang dan Iya, Jakarta Jakarta. sih, Jakarta mestinya Selatan 2 sudah cabang ya. cabangnya mestinya udah banyak, walaupun misalnya ditaruh kasar katanya di Sumatera gitu, nggak punya cabang fisik, tapi kan sekarang ada online ya, apalagi Iya. pandemik ini banyak hikmahnya, mungkin udah bisa menjangkau Lebih luas luas lagi, lagi. gitu. Jadi Jadi market lebih luas ya. 5 tahun mendatang ya aku harap dan aku membayangkan sih 7 bulan lebih besar lagi, terus timnya lebih solid lagi. Amin. Amin ya, mudah-mudahan ya, dan lebih dibikin apa ya, aku sih membayangkan mungkin dibikin yang benar-benar corporation kali ya. Oh, Seriusin oke. gitu, jadi dibikin PT, open for investor misalnya, ya. supaya bisa lebih Lebih besar, besar lagi lagi. gitu. Ya. Jadi beneran kayak startup ya. Iya, Jadi presentasi di New York nyari investor lah, ikut startup conference bla 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 nah, gitu ya. kayak Oke, gitu. oke. Jadi besar, terus bisa service marketnya juga lebih Kayaknya target mau jadi Oke. CFO nih 5 tahun mendatang. Aduh. CFO NB. Enggak. Aku tetap passion sih, sejak ini aku udah decide kayaknya memang passionnya memang Mengajar. service dan mengajar. Jadi Oke. aku udah melepaskan tuh dunia 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 Perbisnisan. perbisnisan gitu capek Bu. Mendingan aku namaste aja tiap hari ya. Iya, jadi waktu itu sempat ngobrol sama suami, terus kamu gimana nih mau bikin apa sendiri ya? Tentunya aku Refleksi diri ada juga jadinya ya, ya. aku ada ini sendiri ya. Maksudnya aku juga punya impian Goal sendiri sendiri di ya. luar dari 7 7 bulan. bulan. Tapi kalau ditanyain gimana kamu di 7 bulan 5 tahun ke depan ya, aku masih tetap ingin service as teacher sih. Di sini ya. Educator aja sih. Enggak apa kamu kan jadi investor ya mungkin, tapi mungkin kalau untuk CFO sih enggak sih, Mbak. Kita kasih ke Kita rekan kasih kita ke yang yang baru lain lah. lulus aja tuh ya, Iya, lulus sarjana itu yang ya. masih muda-muda Iya, lah. betul, Kalau betul. saya udah tua lah, Udah nanti tua. salah dikit gak balance, kacau gitu. Oke, jadi gitu. itu ya mimpi Ya, kamu mimpi. ya. Semoga didengar nih Mbak Mbati ya. Ya. Tapi kayaknya investor pasti ya, Mbak. didengar. Cie. Ya kita Makanya aku aminkan. kan jadiin PT supaya Sebenarnya bisa kita aku nggak tahu partner. ceritanya, cuma ya karena kita YouTubean aja Ya, ya. kita aminkan bersama Amin ya. mimpi-mimpinya. Gitu, amin. Oke, Oke, kalau gitu. Thank Terima you, kasih Ika. banyak. Terima kasih Ika. juga sudah diundang, Ya, sudah ngobrol. mudah-mudahan semua cita-citanya tercapai, baik yang Amin, personal maupun yang amin. profesional ya. Ya, Belajar juga ya kita Oh jadinya. iya, Mbak Ika, promo dong kelas kamu sama keluarga Nuju Bulan nih di sini. Kelas Oke. kamu hari apa dan jam berapa? Aduh, Promo kelas. Instagramnya juga boleh, siapa tahu mau jadi Instagram selebgram. nanti ditulis di Enggak, di bawah. private
cie gitu selalu. Akan ditulis di bawah, jangan Oke, sedih. jadi aku di 7 bulan, iya heboh banget ya. Kelasnya ada di sekarang aku ngejar prenatal. Kalau prenatal yoga adanya masih Zoom online. Aku belum offline. Nanti kalau misalnya pandemi udah berakhir, mungkin mudah-mudahan bisa ngajar offline lagi. Hari Kamis jam 9 untuk prenatal. Ya, prenatal strong. Tapi jangan pada takut dong judulnya prenatal strong tuh. ya, Semua langsung juga balik ke kelasnya berat. Enggak berat Cuma ya. judulnya Cuman aja ya. energetik aja loh. Maksudnya sama aja, cuman judulnya aja. Terus ada kelas postnatal nih, kita baru launching per batch. Jadi kita bikin program yang bagus banget. Semuanya itu jadi step by step. Jadi masuk kelas, aku dan Tia berusaha untuk bikin ngedesain yang lebih proper lah. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir. Jadi kita buka ada kelas basic dan kelas intermediate untuk postnatal. Setiap hari apa? Itu setiap hari Sabtu. Untuk yang basic jam 9 pagi. Untuk yang intermediate jam 11. Ih kece banget, kayak les bahasa Inggris ya, ada Iya, level basic. Iya ada intermediate ya. Kelas bahasa Inggris aja ada level. Masa kita nggak pakai Yoga level? juga. Masa nggak naik level? Yang bikin kurikulumnya Mbak Aku Ika. dan Mbak Luar Tia. biasa. Nah Iya, itu lah iya. jadi 7 bulan ya. Iya. Jadi kita explore benar, bakat explore juga. bakat. Terus enaknya adalah bisa brainstorming. Jadi Mbak Tia tuh selalu dengerin masukan-masukan apapun dari timnya. Jadi nggak yang cuman ngasih delegasi, beres ya. delegasi ini nih arahan begini nggak. Tapi kita diajak untuk diskusi Iya, termasuk diskusi. ngedesain kelasnya seperti apa. Sama satu lagi ikut kelas Childbirth Education tentunya ya. Karena buat aku pribadi kelas itu banyak mengubah Betul. Iya, aku mindset sebagai kita ibu ya. dan mindset ya. Bahkan itu tadi aku dari peserta pertama cuan kan jadi mengajar siapa tahu teman-teman Ada yang klien juga nah ya, dari punya klien bakat. punya bakat berpotensi dibidik juga sama Bu Tia untuk jadi educator Oke, gitu. kalau Jadi gitu. ikut kelas itu ya. Thank you.